Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketik salam di tengah sawah. Dalam jawab salamnya belum semua. Iya lagi makan, lagi ada yang nungguin bagiannya. Ada yang nungguin piring. Geser nih Bu, geser. Biar Abdul saya ulangin lagi ya Bu ya. Biar fokus, nggak apa-apa, makan yang penting yang di depan dimakan. Ya, jangan punya orang dimakan. Bercanda. Nggak apa-apa, sama-sama Ibu ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kelambu di pasar pagi, pakai toga lebar ujungnya. Ibu-ibu pada rajin ngaji, semoga pada kebayar utangnya. Perasaan amin semua, utang semua. Alhamdulillah. Sehat semua Bunda? Sehat, apalagi di depannya penuh ini ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila wa nahara dilalatan lidawil afkar wa ikhtilafahuma ayatan lil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana al-mukhtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil iltija wal iftiqar, amma ba'du. Yang saya hormati Sahibatul Bait, Sahibul Bait, Bapak Riyadi Dwi Haryanto beserta Ibu Elsa Alfionita. Semoga senantiasa ditambah keberkahan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya solihah, amin ya rabbal. Yang saya hormati khususan Bapak Haji Lasimin beserta Ibu Haja Ratmi, mudah-mudahan keluarga besarnya semua yang hadir juga pada hari ini, segenap mungkin ada besan saudara handai kaulan, yang khususan Bapak Haji Kudrat beserta Bapak Alfian dan para tamu undangan. Semoga diberikan keberkahan dan kesehatan selalu, amin. Yang saya hormati Ustazah Iis, Ustazah Mong, Ustazah Lupis, Ustazah Rodia, para haja, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu persatu, emang catatannya nggak ada. Sesuai pesan sponsor, kalau saya yang dicatat ya saya bacain ya. Mudah-mudahan semua yang tak terbaca, yang dibaca, yang disebut, yang tak disebut, yang kepala, yang nggak punya kepala. Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat, amin. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini mau hujan kayaknya. Gak apa-apa, gak usah gusar ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan selalu nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang banyak, salah satunya adalah dikasih keturunan. Banyak duit, banyak harta, kalau nggak ada yang ngelanjutin cita-cita, rasanya hampa. Betul? Judul lagu katanya. Maka seorang bapak, orang tua itu semangat cari rezeki karena ada anak. Benar?
Karena punya istri jadi semangat cari uang. Kenapa ada yang ngomelin kalau nggak berangkat? Iya, alhamdulillah istri jadi motivasi kerajinan cari rezeki. Begitu juga adanya anak, alhamdulillah tambah giat lagi untuk bapak cari rezekinya. Benar? Ibu rela nggak dimakan berkatnya demi buat, padahal dapat gratis. Alhamdulillah tuh, anak udah gede, anaknya kerja, anaknya sekolah, berkatnya buat cucu. Itu semangat hidup kita, Bu, keturunan kita. Maka kita selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, hablana min azwajina, karuniai kami pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, min ladunka rahmah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebagai qurrata a'yun itu kalau dilihat menyenangkan mata. Ya, Bu, kita lelah, letih, lesu. Tapi kalau udah lihat anak kita senang, anak kita sehat, anak kita sukses, lelahnya hilang. Lupa yang dulu sering diomelin bos kita, lupa yang dulu sering kehujanan, kepanasan, lupa yang dulu lelah, letihnya. Tapi ngelihat anak-anak sukses, anak-anak kita maju, anak-anak kita dalam kebaikan, orang tua mendapatkan surga. Betul? Surga dunia, Ibu, itu bagian daripada baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Maka kita selalu mengharapkan ada surga-surga di dalam keluarga kita. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu gulam murhattahanum biaqiqatih. Setiap bayi, setiap anak kecil, setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan. Murtahanun. Oleh apa? Biaqiqatih. Jadi anak kita itu ibaratnya gadaian yang Allah kasih ke kita. Bu, pernah gadaian emas, gadaian motor, gadaian rumah, gadaian kontrakan, pasti ada. Walaupun mungkin nggak di sini orangnya, ya. Tapi kita suka dengar. Apalagi ibu-ibu yang kepepet kemarin mau pulang kampung duitnya enggak. Ya, tuh udah iya tuh katanya. Ya, kepegadaian. Kita taruh emas kita mau dijual, ya sayang, ya Mbak ya. Harganya lagi murah, ya. Tapi kita pengen pakai nanti satu waktu, tapi pengen pulang kampung, mau nggak mau gadein dulu dah. Mudah-mudahan habis lebaran kumpul rezekinya bisa kekebus lagi, insya. Kira-kira ibu kalau gadein emas 25 kilo. Kilo juga orang punya. Iya, yang 80 kilo emas Jawa ya Bu ya. Banyak di jalan. Itu di pinggir jalan banyak itu mah Bu. Ya Allah. Bu, ibu punya emas 20 gram aja. Ya, tahun lalu ibu titip ke Pegadaian, pinjam 5 juta, enggak, 10 juta lah. Ya, misalnya 10 juta, sekarang belum ditebus, kira-kira kepikiran enggak?
roman-romannya tidur orang pules banget kayaknya. Kenapa? Orang emas lagi mahal sekarang. Iya Pak ya. Emas sekarang sekitar setengah lebih ya Bu ya? Benar? Nah kan kalau 10 juta udah 15 gram. Lah yang di Pegadaian 20 gram 30 juta harusnya tuh Pegadaian bayar kita. Iya Pak ya. Tapi ibu cuma 10 juta kemarin pinjamnya. Ya Allah. Ya, kepikiran. Begitu emas kita enggak tebus, pikiran kita enggak tenang. Kita dikasih titipan Pegadaian nih dari Allah Subhanahu. Apa? Anak yang baru lahir, kullu gulam murtahanum bi aqiqati. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Alhamdulillah sudah diakikahin ya. Untuk laki-laki 2 ekor kambing. Untuk perempuan 1 ekor kambing. Boleh enggak kalau kita punya anak 5, lakinya 3, anak 5, anaknya 4 misalnya ya. Lakinya 3, ceweknya 1. Berarti kambingnya harus berapa Bu? 7. Kalau kita kurban, biasanya sapi untuk 7 orang menggantikan 7 ekor kambing. Boleh nggak diganti? Dalam mazhab Imam Syafi'i itu kita boleh potong sapi dengan catatan 7 ekor kambing, 7 orang anak perempuan atau anak laki-laki dengan ukuran 2 ekor kambing. Ya. Jadi kayak kurban aja, itu kiasnya, ya. Tapi masa iya kita nungguin anak 5 baru kita potongin akikahnya, ya. Kan pas ada anak ada rezeki, alhamdulillah. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmatku. Ini Ananda Naufal Arkanza, ini putra ketiga Bu. Maka bertambah lagi rezekinya, karena dari 1 anak nambah lagi. Maka kalau kita bersyukur, setiap lahir panggilin ngaji, syukur. Setiap kita habis lahir, kita beliin kambing untuk akikah. Alhamdulillah. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda syukur orang tua, diakikahkanlah anaknya. Kenapa? Karena anak ini masih tergadaikan oleh Allah. Kata Allah, aku kasih titipan rezeki padamu, kau tebus enggak. Tebusnya dengan apa? Syukur nih, syukur. Akikah itu adalah syukurnya orang tua. Masya Allah, luar biasa itu nikmatnya dapat anak. Ya Pak ya. Saking orang luar negeri pengen punya anak itu pada apa Bu? Beli bayi tabung. Benar nggak? Orang Indonesia ikut-ikutan 50 juta, orang luar negeri 1 miliar. Kenapa orang Indonesia tabungnya tabung mesin cuci? Saking pengennya dapat bayi tabung. Itu siapa Inul ya kalau nggak salah? Banyak. Kenapa? Karena punya harta banyak, nggak punya keturunan, hampa rasanya. Ini buat siapa? Cari duit buat siapa? Makan paling berapa duit sih Bu? Ya Pak ya? Mencari sepiring nasi, segenggam berlian. Lah berliannya mau dimanain? Ya, alhamdulillah. Ini anak kita rezeki dari Allah. Kata Allah, kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan, insya Allah. Maka kewajiban orang tua yang pertama ketika mendapatkan 5 anak keturunan, 1 ya,
diazankan dulu kalaulah azankan kuping kanan, nanti diikomahkan kuping kiri. Sebelum dia mengenal nama orang tuanya, sebelum bayi mengenal nama bapak kakeknya, maka yang pertama dia diperkenalkan nama Tuhannya. Betul Pak? Betul. Kalau bapak lagi di luar kota belum pulang, ada engkongnya, boleh engkongnya. Engkongnya belum ada, engkongnya masih di kampung. Bapaknya luar kota belum pulang, ada ibunya doang, neneknya boleh enggak? Boleh. Yang penting asma pertama yang diperdengarkan adalah asma Allah. Ini kadang-kadang anak kecil sekarang udah pada pinter lagu-lagu orang dewasa, ya Pak ya? Jadi kita makanya perkenalkan anak kita dengan nama Allah supaya nanti dia nggak asing. Kalau diajarin sholat, oh dia udah pernah dengar nama Allah. Insya Allah. Selain diazankan, kemudian apa tugas lagi orang tua? Ya, ngasih nama yang bagus. Ya, ini alhamdulillah udah dikasih nama Naufal. Oh Rafka ya, Naufal Arkanisa. Naufal itu nama Habib, banyak Naufal. Ya, Naufal. Semoga nama yang bagus bisa menghiasi anaknya menjadi pribadi yang bagus. Rezekinya bagus, akhlaknya bagus, cita-citanya bagus, nasibnya bagus, jodohnya bagus. Amin ya Rabbal. Udah orang tua kasih nama, ya. Apalagi Bu tugasnya orang tua. Ini tadi akikah, maka kita tebus. Kenapa kita harus tebus? Karena anak yang belum diakikahkan, maka dia bisa jadi tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Maka ditebus dengan 2 ekor kambing. Kenapa Ustazah kok 2 ekor kambing, bukan atu aja kayak cewek? Dalam Islam, bagian laki-laki itu 2 bagian, perempuan separuhnya daripada laki. Ibu kalau punya kontrakan 3, anaknya 2, cowok sama cewek, maka yang laki dapat berapa Bu? 2. Yang cewek dapat 1 bagian. Ibu punya tanah 900 meter, ya misalnya. Kenapa Bu? Dengan 900 meter kaget? Iya. Bukannya pinggir empang itu punya Ibu? Iya. Kata orang tuanya, pokoknya yang di pinggir jalan itu jangan lo apa-apain tong. Emang apa Pak punya orang? Bu. Nah, ketika Ibu punya harta, ya punya warisan nih. Ibu udah tua, Bapak udah tua, ya kan? Gak mungkin mau jual tanah buat apaan gua tong gitu. Ada orang tua Bu, tanahnya udah ditawar 1 ember, 1 miliar, ya. Kalau 10 juta kan 100 meter aja udah 1 miliar, betul. Ada orang tua ditawarin, Mak, ono tanah di pinggir jalan yang 100 meter ditawar, ada yang mau, orang mau bangun rumah 1 M. Boleh nggak Mak? Buat apaan gua? Tuh, coba orang tua Bu. Buat apaan? Mau umroh udah kagak kuat jalan jauh, paling pakai kursi didorong, ya. Umrohnya juga udah kan gitu. Mau haji ya udah haji, haji lagi ya susah sekarang mah, bener. Kecuali haji yang langsung, ya. Itu pun tetap nggak bisa, badannya udah nggak kuat dipakai untuk jauh-jauh perjalanan. Maka orang tua itu semua diapain Mak? Ono udah biarin buat lo bayi pada ntar, ya. Punya anak cowoknya berapa Bu?
3. Iya. Cowoknya 2 misalnya, ya. Cowoknya 2, ceweknya 1. Jadi anaknya 3. Berapa pembagiannya kalau kayak gitu? Hah? Nah, ya pokoknya 2 cowok berarti kali 2 berapa? 4. Ceweknya 5 berarti 900 bagi 5. Nggak usah 900, susah baginya ganjil. 1. Iya. Tadi apa 1000 meter ya. 1000 meter dibagi 5 bagian dapatnya berapa? 200 meter per orang untuk cewek. Kalau cowok ya kali 2. Berapa jadinya? Yang cewek dapat 200, yang cowok 400 gitu rumusnya, Bu. Ya, paham? Itu kalau jatah tanahnya utuh. Ustazah, ini makan emak saya punyanya mencar-mencar. Ya. Ada yang 100 meter di kampung, ada yang 500 meter di kota, ada yang 300 meter di pojokan. Pojokan Bintaro. Pojokan mana emang? Empang. Bu, gimana tuh baginya? Wasyawirhum fil amr. Saling bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian. Jadi orang tua ketika sudah sepuh, kayaknya waktunya nggak panjang lagi, umur udah 70 tahun, berarti bonusnya udah 5 tahun. Free. Ya, free udah 5 tahun, Bu. Nabi aja jatah umurnya cuma 63 tahun malah. Berarti yang sudah 70 tahun, 7 tahun dia sudah bonus. Alhamdulillah. Kita umur kayaknya mah udah lewat dari jatahnya Rasul ini. Kita nggak tahu kapan pulangnya. Pasti pulang nggak, Bu? Kan kita camat semua ini, benar? Ya, calon mati. Yang namanya mati nggak hitung abjad. Mentang-mentang lahirnya namanya A. Ahmad. Ya, dia pulang duluan. Dia kan adiknya. Mas mau meninggal duluan kalau ngitung abjad. Zainuddin terakhir, padahal anak pertama mati. Tapi karena meninggal dunia nggak ngitung abjad, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal batas umur kalian, la yastakhirun, nggak bisa dibelakangin, ditunda-tunda, wala yastaqdimun, juga nggak bisa dimajuin. Bu, sama malaikat emang bisa kita nyogok orang? Ya, makanya malaikat mah nggak punya nafsu, Bu, nggak kayak kita banyak nafsunya. Iya, Bu ya. Kita mah ngeliat makanan baik nih semangka, orang kebagian nafsu kayaknya. Ya Allah. Udah punya baju hijau, ya tetangga beli merah kita pengen, benar? Gak usah jauh-jauh, bros bayi juga, gede amat brosnya. Pengen, ya cakep, berapa duit kok? Udah ngancem besok lah kalau pasar beli yang kayak gitu. Bu, maka manusia banyak nafsunya, malaikat nggak ada nafsunya. Makanya ketika ajal nggak ada yang bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kalau udah waktunya cabut. Coba kalau yang punya kontrakan banyak, bisikin baik malaikat, ntar dulu saya mau sedekah, saya jual dulu tuh yang sepintu, saya mau bagi buat alhamdulillah. Bu, kalau bisa itu malaikat kita sogok, ya malaikat 200 juta saya mau buat sedekah, kasih waktu 2 hari aja. Gak bisa. Masya Allah. Ini orang kaya kayaknya panjang semua umurnya. Alhamdulillah.
Ini Bu Haji ya, alhamdulillah pala semin ya. Panjang umur berkah rezeki. Amin. Ya Rabbal. Kembali lagi tugas ibu bapak. Tadi akikahkan anaknya ya. Habis diakikahin apalagi tugas orang tua? Mendidik, ini yang paling penting ya. Muru auladakum bisalah. Pertama yang wajib kita laksanakan untuk kita didik anak kita adalah tentang sholat. Percuma jadi direktur kalau enggak sholat. Percuma jadi pejabat kalau dia enggak mau sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiang ibu, ini rumah kokoh kekar begini, ada tiangnya enggak? Banyak banget tiangnya. Cuman tiangnya enggak sendiri-sendiri itu ya, bersambung dari apa Bu? Tiang ke tiang, dari besi ke besi. Ini putus-putus perasaannya. Oh gitu ya. Kita sampai jam berapa Ibu? Ya dikit lagi jam 5 menit lagi ya. Ibu sekalian yang saya hormati, maka tiang itu bisa mengokohkan bangunan, maka begitu juga. Ini putus, ini kayaknya baterainya ya. Ya. Sama orang muslim itu kokohnya dengan sholat. Bu, kenapa? Kalau dengan Tuhan saja dia takut, insya Allah dia akan taat. Amin ya Rabbal alamin. Cek. Udah lapar kayaknya. Putus. Ya. Ibu sekalian yang saya hormati, maka tadi dari kapan kita mendidik anak kita? Kita mendidik anak kita itu dari perutnya ibunda. Ya. Nggak usah pakai mic kali ya. Putus. Yang di depan gimana? Tuh, putus kan? Ibu sekalian saya hormati, sedikit ya Bu ya. Nah, tentang pendidikan. Jadi yang namanya mendidik anak itu dari kecil, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ibu sekarang diajarin doa pengen dapat keturunan. Ya, diajarin apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ntar kalau dites sama lakinya bisa nggak? Ada apaan ya? Hafal sebentar tapi langsung hilang. Maka pendidikan anak dari buayan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi ini dari buayan. Kita mau angkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau tidur, kita indung sambil sholawat dan sholatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu sambil sholawat sambil menendangkan di kuping anak kita, terbuai dia dapat pahala. Amin. Ya Rabbal. Anak kita makin cinta sama sholawat, anak kita makin kenal sama nama Rasulnya. Insya Allah. Pendidikan dari kecil. Kalau ibunya bawel, anaknya pasti pintar ngomong. Secara halus. Jangan bawel.
Ya. Ntar kalau udah mama aja bawelnya. Ya. Kenapa? Emang mama harus bawel, Ibu? Benar apa benar? Kalau nggak bawel, anak gak pinter. Gimana nggak bawel? Sambil nyuci piring, sambil bangunin anak, sambil nyuci piring, sambil bikin masak nasi, benar nggak? Sambil cuci piring, sambil numis, sambil cuci piring, bangunin anak sholat subuh, sambil cuci piring, bangunin laki, buka pintu, benar nggak? Atau gimana? Ini mulut harus kerja, tangan harus kerja. Makanya rata-rata ibu yang pinter itu yang mulutnya juga pintar. Pinter apa? Ngomen. Pinter nasihatin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya hormati, langsung kesimpulan. Ya ini karena udah nih. Dari kasih kode putus-putus ya. Yang pertama tugas ibu bapak apa bu? Tadi mengazankan ya, mengazankan sudah lewat. Kemudian apalagi tugasnya kasih nama yang bagus, pilih-pilih ya. Nama yang bagus itu adalah doa. Si Soleh itu tadinya bandel banget masih anak-anak. Karena namanya Muhammad Soleh, alhamdulillah udah punya keluarga paling soleh. Amin. Ya Rabbal. Karena didoain terus soleh. Padahal mah lagi tawuran, kemarin bu ada yang tawuran ya, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat-ingatin anak kita lah ya, jangan terlalu banyak keluar malam. Masya Allah, semoga Allah kasih petunjuk buat mereka, kasih bimbingan ya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tadi tugas orang tua, akikahin, ada rezeki akikahin, insya Allah. Yang keempat tadi paling penting adalah mendidiknya dari kecil, sekolahin di tempat ngaji, titipin. Ibu nggak bisa ajarin panggil guru les, panggil guru privat, nggak bisa bayar pribadi, taruh di majlis taklim, TPQ, apalagi ya MD banyak sekarang ya. Jangan sayang duit. Kalau ibu sayang duit buat anak, anak juga sayang nanti ngasih ke ibu. Nauzubil. Insya Allah kalau kita ridho, kita ikhlas buat perjuangan anak, kemajuan anak, nanti berkahnya di masa tua pun kita akan mendapatkan. Amin ya rabbal. Ya mari doa ya. Siapa yang doa? Ada yang doa? Ya. Apaan? Oh iya. Ya udah keluarin.